Istri Bupati Maros, Ulfiah Nur Yusuf, dilantik menjadi Sekretaris Dinas Kesehatan. Sebelumnya ia menjabat sebagai apoteker ahli media pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maros. Selain Ulfiah, Bupati Maros juga melantik 63 pejabat lainnya. Proses pelantikan dilakukan di lapangan Palantikang, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros pada Senin 5 Januari 2025. Secara keseluruhan, terdapat 10 jabatan pimpinan tinggi pratama atau eselon 2 yang resmi diisi melalui mekanisme lelang jabatan. Pejabat yang dilantik dan memperoleh kenaikan jabatan antara lain Jamaluddin dari Sekretaris Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menjadi Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Syamsuddin dari Sekretaris Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dilantik sebagai Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan. Muhisal yang sebelumnya Sekretaris Dinas Perikanan kini menjabat Kepala Dinas Perikanan. Selanjutnya, Abbas Maskur sebelumnya menjadi Camat Maros Baru dilantik sebagai Kepala Dinas Perhubungan. Andi Wandi Bangsawan Putra Patabai dari Inspektur Pembantu Bidang Pencegahan dan Investigasi dipercaya menjabat sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Sementara itu Muhammad Aris yang sebelumnya Camat Bantimurun kini menjabat sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Abbas Maskur SEMSI, jabatan lama Camat Maros Baru, jabatan baru Kepala Dinas Perhubungan, Perikanan, jabatan baru Kepala Dinas Perikanan, lama Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah, jabatan baru Kepala Bagian Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah. Darmawan Kesehatan, jabatan baru Kepala Bagian Pengadaan Barang Jasa Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Sukri STMM, jabatan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Bapak Kementerian dan Informasi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia. Dari Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah. Sebelum saya, apakah saudara-saudara bersedia jadi sumpahnya? Saya akan menjaga integritas. Pak, berapa sih jumlah yang dimutasi pagi ini, Pak? Pagi ini kita melakukan perputaran untuk mutasi untuk mengisi tempat yang kosong dan ada beberapa pergeseran itu sebanyak 64 pejabat, terutama di eselon 2 sebanyak 10 pejabat dan lainnya di jabatan struktural di eselon jajaran di 3A dan eselon 3. Berarti di eselon 2 Pak sudah tidak ada? Sudah tidak ada, semuanya sudah full untuk eselon 2, seluruhnya sudah terisi full untuk tersebut. Itu hasil filter ya, Pak? Hasil filter. Ya. Pak, terkait pertanyaan netizen mungkin, Pak. Ya. Nah, ini kan Ibu Bupati juga sempat dilantik tadi ya, Pak, ya? Ya, tidak apa-apa. Jadi itu sudah hasil pemetaan. Ibu Bupati ini sekarang golongannya 4C. Sebenarnya kalau 4C itu sudah sangat memenuhi syarat, malah 4C itu sederajat dengan eselon 2, tapi hasil pemetaan dia masih ditempatkan di jabatan sekretaris. Tapi sebenarnya bisa. Iya, kalau 4C sudah layak semuanya. Tapi kita tidak mau, semuanya harus memenuhi syarat, harus melalui jenjang, dan saat ini untuk pemetaannya dia masih jabatan sekretaris. Jabatannya fungsional madya. Fungsional madya itu sederajat dengan sekretaris sebenarnya. Jadi kalau di jabatan fungsional ada fungsional madya, ada fungsional yang biasa saja yang sederajat dengan kepala seksi dengan. Ya, jadi kalau jabatan fungsional. Pak, ada pesan tidak dari Bapak untuk yang dilantik hari ini, Pak? Ya, yang paling utama tadi kita sudah berpesan semoga yang diberi amanah silahkan bekerja dengan sebaik mungkin. Mudah-mudahan seluruh program itu bisa berjalan dengan tuntas. Ya, target kita di 2026 seluruh program bisa berjalan. Seperti 2025 ini alhamdulillah capaian seluruh program itu berjalan sampai 90% sudah tuntas dan
termasuk pendapatan kita juga bekerja dengan sangat baik, dan inilah harapan kita di Dodokna. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.